Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai, woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Oke, meskipun hijau tapi rasanya masih bearish ya. Tapi alhamdulillah ya, hari ini 56, 57, 58 ribu dolar daripada 3 hari yang lalu sampai satu di angka 53 ribu dolar untuk harga Bitcoinnya, karena aksi jual dari negara Jerman yang cukup deras banget ya, membuat foodnya lumayan berasa gitu ya, sehingga dari tadinya Bitcoin di angka 62 ribuan dolar turun sampai 53 ribu dolar. Wow, lumayan banget tuh penurunannya ya. Oke, untuk mendapatkan iPhone 15 Pro Max dan beberapa aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, PP, Shiba, Dogecoin, dan banyak lagi, kalian bisa dapatkan cukup kalian lakukan registrasi langsung di link deskripsi video ini. Dan perlu kalian ketahui bahwa Bitget itu enak banget pakai, apalagi trade-nya itu 0% atau tanpa biaya. Kemudian di saat market lagi bearish gini, bahkan ada yang naik hingga 90%, 41%, bahkan hingga ratusan persen dalam waktu 24 jam terakhir, dan hampir rata-rata meme coin atau altcoin baru-baru ada di Bitget semua ya. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency. Yes, kalau kita lihat pergerakan harga Bitcoin ya di tahun 2023 ini menggunakan time frame mingguan, kalian bisa lihat bahwa ini rata-rata setelah mereka melakukan penghijauan atau terjadi bullish, kemudian terjadi koreksinya itu hampir rata-rata kurang lebih di angka 20-an% ya. Di tahun 2023 kuartal pertama Bitcoin sempat naik, kemudian turun lagi hingga 22%, kemudian selanjutnya di bulan Maret ke bulan Juni turun hingga 20%, tapi trennya tetap naik ya. Jadi kita lihat bahwa pergerakan mereka hampir rata-rata penurunannya itu hingga 21%, angka 25%. Dan ini kita lihat bahwa di bulan ini bahwa setelah halving itu terjadi koreksi yang cukup lumayan dalam hingga 25%. Sebelumnya kan paling dalam itu di angka 23%, yaitu di angka 56 ribu dolar untuk harga Bitcoin ya. Tapi 4 hari yang lalu itu sempat sentuh di angka wow lumayan banget ya, 53 ribu dolar penurunannya ya. Jadi penerusan ulang ini bukan hanya yang terdalam dalam siklus sejauh ini, namun secara resmi ini juga merupakan penerusan ulang terlama kedua dalam siklus ini sekitar 49 hari ya. Ini kalau kita lihat juga bahwa Bitcoin ini berada di titik puncak untuk melakukan penutupan lilin yang ditekan menggunakan time frame mingguan. Pertamanya di bawah kisaran akumulasi ulang rendah. Jadi hampir bisa dikatakan minggu ini terendah lah ya. Di minggu kemarin terendah dari Bitcoin sejak halving. Dan Bitcoin ini telah bergerak sideways-nya dalam kisaran ini sejak akhir Februari 2024 sebelum masuki fase bull run selanjutnya itu di angka warna hijau ini. Saat ini sama seperti di tahun 2020 ketika halving yang ketiga, bahwa Bitcoin mengalami konsolidasi atau sideways setelah terjadinya halving yang warna biru panjang garis ini. Nah, setelah itu Bitcoin mengalami sideways hingga beberapa bulan, dan ini berakhir bahkan diprediksikan tuh di bulan September atau di bulan Agustus atau di kuartal ketiga di tahun 2024 ini, sebelum memasuki fase yang warna kotak hijau ini ya, seperti juga di tahun 2024 yang dinantikan karena di sini Bitcoin masih mengalami konsolidasi. Oke, momen buy the dip kayaknya oke-oke aja di aksi jual yang sangat signifikan dari negara Jerman untuk Bitcoin. Kayaknya siap-siap ini beberapa paralel termasuk Justin Sun aja tertarik untuk melakukan entry dari Bitcoin milik si negara Jerman tersebut. Jadi kemarin itu pemerintah Jerman mengirimkan 1000 Bitcoin lagi senilai 56 juta dolar ke exchange. Tidak hanya itu, jadi pemerintah Jerman juga mereka mengirim juga sekitar 5.200 lebih Bitcoin atau setara dengan 297 juta dolar. Wow. Tapi di saat aksi jual yang dilakukan oleh negara Jerman tersebut melakukan penjualan Bitcoin yang cukup signifikan banget, tapi di satu sisi Bitcoin ETF spot di Amerika Serikat melihat arus masuk yang cukup signifikan ya di minggu kemarin ya, yang mana transaksi mereka tembus sampai dengan 384 juta dolar. Wow. Tidak hanya itu, di sisi lainnya negara Jepang, perusahaan publik negara di negara Jepang, Metal Planet, mereka baru saja membeli lagi Bitcoin senilai 400 juta yen dalam bentuk Bitcoin. Nah,
sebenarnya sangat disayangkan banget kenapa dijual, karena Bitcoin kan suplainya udah terbatas, udah nggak bisa ditambah lagi, sedangkan fiat itu, euro itu bisa dicetak kapanpun, sedangkan Bitcoin nggak bisa dicetak lagi gitu ya. Sebenarnya sayang banget ya kalau dijual, jualnya banyak banget lagi, tinggal tunggu aja sebenarnya kan. Nah, kita lihat juga bahwa platform Partai Republik di Amerika Serikat tahun 2024, ada beberapa perjanji yang dia lakukan di sini. Mungkin ini tahun kampanye di sana gitu ya, di Amerika Serikat. Ini kita lihat, yang pertama mereka mempertahankan hak milik dari Bitcoin. Nah, kemudian mempertahankan hak atas aset digital, hak asuh sendiri. Kemudian bertransaksi bebas dari pengawasan dan pengendalian pemerintah. Mengakhiri tindakan keras terhadap kripto yang melanggar hukum dan tidak bersifat di Amerika, kata dia. Kemudian menentang penciptaan mata uang digital bank sentral. Jadi kayaknya sih ini mendukung banget terhadap Bitcoin. Jadi kayaknya calon kandidat presiden Amerika Serikat ini lagi mengambil hati para penggemar kripto, khususnya seperti Donald Trump yang mana menggebu-gebu, intinya pro banget gitu terhadap Bitcoin atau cryptocurrency. Makanya kita lihat aja nih seperti apa. Apakah ketika dia menang atau seperti apa? Apakah bakal pemompaan yang signifikan, terutama beberapa meme coin? Katanya banyak sekali meme coin yang didukung oleh si Donald Trump tersebut. Kita lihat aja. Ya, selain itu juga, wow, ini Ethereum ETF Spot semakin dekat. Ini ada beberapa platform atau raksasa retail besar yang sudah mengajukan terhadap Ethereum ETF Spot, yang mana ini sudah mengajukan pembaruan dari strip 1, dan di mana termasuk ada Fidelity, FoundX, Franklin, ada 21 Shares, ada Grayscale, dan bahkan BlackRock. Ya, siap-siap aja nih. Kayaknya di bulan ini siap-siap buat blockchain Ethereum, atau untuk Ethereum dan beberapa meme coin dari si Ethereum tersebut. Ini bahkan Kraken Exchange pun mengucapkan hal demikian. Tidak hanya Ethereum, bahkan Solana, wow, siap-siap banget. Padahal Solana digadang-gadang itu nanti di tahun 2025. Ternyata sepertinya lebih cepat nih buat ETF spotnya. Termasuk FoundX dan 21 Shares, mereka secara resmi mengajukan untuk ETF spot dari Solana. Wow, siap-siap lagi nih meme coin dari blockchain Solana atau beberapa koin yang lahir di jaringan blockchain Solana, siap-siap buat ngaceng lagi ini ya. Oke, selanjutnya datang dari Bitgert Bridge. Oke, ini banyak banget yang request, Bang tolong update lagi token Legend ini, udah 3 tahun ya. Ternyata ini udah 3 tahun token ini berdiri ya. Dan tidak hanya itu, ternyata Bitgert ini mereka sudah memiliki blockchainnya sendiri, yaitu di jaringan BRC20 merek mereka. Dan kita lihat bahwa pergerakan dari Bitgert hari ini lumayan. Volume perdagangan mereka tembus sampai dengan 46 juta dolar. Wow, dikit lagi hampir 50 atau menuju ke 100 juta dolar nih buat Bitgert ini. Ini salah satu meme coin legend juga lah ya, yang sampai saat ini masih tetap bertahan dengan memiliki beberapa project dan utilitas. Karena sesuai dengan permintaan kalian minta update baru lagi, baiklah kita ulas buat si Bitgert. Nah, yes, ternyata baru-baru ini kita lihat ya, selamat datang di ekosistem. Ternyata ada pembaruan terbaru yang luar biasa. Jadi Conet dan Bitgert PRS ini, mereka telah berbagi visi yang sama untuk desentralisasi, dan mereka bersatu dalam tujuan mereka dan saling mendukung. Bahkan mereka juga menyampaikan bahwa Bitgert ini adalah proyek kripto yang berkembang pesat yang menawarkan blockchain dengan biaya bahan bakar yang rendah, checks, dan banyak lagi. Jadi kita lihat pengembangan dari Conet Network bersama dengan Bitgert tersebut. Tidak hanya itu juga, sepertinya ini bakal ada pembaruan besar nih ya terhadap dari Bitgert sendiri. Selain mereka merayakan anniversary dari Bitgert sendiri yang ketiga tahun, jadi mereka ini berdiri sejak tahun 2021 ya, seangkatan sama Baby.coin, Floki, dan banyak lagi beberapa meme coin. Ya, dia juga merayakan anniversary yang demikian. Nah, hal ini adalah hal positif buat Bitgert di anniversary yang ketiga ini. Apalagi mereka ada sistem pembakaran. Nih, selain mereka sudah memiliki blockchain, kemudian memiliki DEX sendiri dan checks-nya, kita lihat ternyata mereka ada sistem pembakaran. Oke. Tidak hanya itu, bahwa Satras mereka juga sudah bekerja sama langsung dengan Bitgert. Nah, kita lihat ya, mereka mengumumkan hal ini untuk memberikan informasi kepada komunitasnya. Jadi saya punya Bitgert itu dulu di Hotbit-nya udah nggak ada gitu ya. Aduh, sedih banget ya. Ada di Sepal apa Trust Wallet saya waktu itu, tapi nggak banyak. Tapi rata-rata ada di Hotbit, mungkin kalian ada juga di sana ya.
Jadi udah lama banget saya nggak pernah lihat lagi dari Bitgurt ini. Nah, di spesial anniversary yang ketiga tahun buat si Bitgurt ini, mereka bagi-bagi giveaway atau reward lumayan banget. Hadiahnya $5.000, $1.000 aja 16 juta rupiah kurang lebih. $5.000 berarti di bawah 100 juta rupiah. Wah, lumayan banget nih ya. Selain itu juga, mereka telah bekerjasama langsung dengan layar pertama yang dirancang khusus untuk daya komputasi AI dan Devin, yaitu adalah Ton GPU. Jadi Bitgurt sudah bekerjasama langsung dengan Ton GPU. Selain itu juga, mereka telah bekerjasama langsung dengan Chupi. Oke, kita lihat bahwa pembaruan ini sangat luar biasa dari Bitgurt dan Chupi, yang mana sama-sama bekerjasama untuk mengembangkan proyek mereka. Nah, jadi selain Bitgurt itu memiliki blockchain sendiri, kemudian memiliki kecepatan 100.000 TPS, kemudian juga dengan fee-nya itu 0% atau tanpa biaya, ternyata di sini mereka memberitahukan terbaru bahwa Bitgurt menyebarkan pembakaran secara manual. Manual burn ini selalu menjadi kejutan dari tim Bitgurt. Jadi dalam beberapa tahun terakhir, tim mereka itu telah membakar triliunan token dan akan terus melakukannya. Tujuannya adalah untuk menggunakan jangka panjang untuk mencapai nilai pengembangan dan adopsi. Makanya kita lihat ternyata mereka bakal melakukan pembakaran lagi. Ini yang tadinya sempat terhenti, pembakaran manual itu bakal segera mereka canangkan lagi. Siap-siap aja nih ya. Mungkin di special anniversary ini mereka bakal melakukan pembakaran minimal kayaknya 20 atau 30% dari total supply mereka. Wih, keren juga ya. Oke, nggak muluk-muluk lah. Cukup kill 1 zero atau 2 zero aja di tahun ini, di tahun 2024. Untuk Bitgurt kayaknya udah lumayan banget itu ya. Yes! Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat-ingat ya, semuanya disclaimer dan Dior. Kenapa? Kalau di hari kalian sendiri selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bullish dan bagaimana pun kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.